Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk percintaan. Seperti biasa ini adalah collective reading. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, kamu bisa booking personal reading. Atau setelah menonton ini ya, ingin membahas lebih lanjut, Sun, Moon, and Rising in Leo, silakan ke personal reading. Oke, sekarang sudah ada energi Queen of Swords, Sun, Moon, and Rising in Leo. Ini timeless ya, jadi saat kamu nonton video ini sampai 3 bulan ke depan, kita lihat ada energi dan pesan apa untuk percintaannya Leo. Oke, Leo. Aku merasakan di sini Leo itu seperti sulit ya melepaskan sesuatu atau seseorang. Ya. Karena kamu merasa selama ini orang ini telah membuat kamu bahagia. Dan kamu yakin ya, orang ini adalah orang yang tepat untuk kamu. Menurut kamu orang ini cerdas, punya kemauan keras dan tegas. Beberapa Leo ini menyukai ya tantangan seperti ini. Hanya saja karena di sini ada kartu endings dan juga di sini vortex ini the devil ya. Aku merasakan sebenarnya kamu belum menemukan kecocokan ya dengan orang ini. Aku nggak bilang orang ini adalah bukan orang yang tepat, tapi sebagian kecil memang sudah seperti itu ya. Tapi sebagian lagi, beberapa dari kamu, ada yang masih mengusahakan dan masih ada kemungkinan. Hanya saja, ya aku melihatnya di sini pada dasarnya ya. Sesuatu yang sudah tidak cocok, apalagi sudah berakhir, itu tandanya memang semesta sudah menutup chapter yang itu. Jadi kita perlu mengikhlaskan ya. Meskipun kamu ini merasa gimana kalau nggak bisa menemukan orang seperti dia lagi. Atau kamu udah nggak peduli ya, mau dikasih yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih tampan, yang lebih segalanya. Tapi kamu merasakan kamu benar-benar mencintai orang ini. Bisa jadi ini adalah mantan terindahnya Leo. Kalau yang single, aku merasakan kamu memang masih belum bisa move on. Dan kalau kamu tidak berusaha ya untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bisa move on, maka kamu akan selamanya bergulung-gulung di masa lalu kamu. Tadi aku menyinggung masalah yang kalau ada kemungkinan ya orang ini bisa menjadi orang yang cocok. Tapi kemungkinannya memang kecil ya. Bahkan sebagian kecil dari Leo sebenarnya sudah menyadari bahwa meskipun kalian itu merasa saling mencintai, ada tarikan yang sangat kuat ya, ada tarik-menarik yang sangat kuat, tapi kelihatannya itu tidak membawa hal-hal yang bermanfaat ya, tidak ada positifnya lagi. Di sini ya, sebagian aku merasakan ada yang sudah sampai ke arah lamaran atau memang sudah pernah menikah gitu ya dulunya dan tidak bisa move on dari orang tersebut. Nah, gimana nih ke depannya? Ke depannya, kalau kamu belum bisa move on juga, maka siapapun yang datang ke kehidupan kamu itu tidak akan bisa membuka pintu hati kamu yang kamu tutup, yang sengaja kamu tutup ya, karena kamu masih mengharapkan mantan kamu untuk kembali. Atau setidaknya ya, kamu itu ingin si mantan ini melihat kamu lagi. Tebaran ini adalah pesan yang sangat kuat ya, supaya Leo move on. Kalau kamu merasa, aku sudah move on kok, ya kedepannya jangan sampai kamu itu mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau perlu ya, kamu mencari sosok yang
berbeda dengan mantan kamu atau seseorang dari masa lalu. Karena kalau kamu masih membawa-bawa ya kriteria atau kenangan masa lalu, dan kamu berusaha untuk mencari itu di masa yang sekarang ataupun masa depan, kamu akan terus ya bergulung-gulung tertarik lagi ke masa lalu. Jadi kayak never ending story. Kamu masih terus membawa-bawa kenangan dengan si mantan. Sehingga kemungkinan besarnya ya kalau kamu punya hubungan yang baru, maka hubungan itu akan menjadi toksik. Karena kamu tidak bisa melihat dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang, kesalahan dari pasangan yang sekarang atau yang di masa depan akan selalu dibandingkan dengan pasangan di masa lalu. Jadi akhiri yang sudah waktunya berakhir ya, terima keputusannya, meskipun itu bukan keputusan kamu, tapi ketika pasangan kamu atau mantan kamu itu sudah memutuskan, kamu juga harus bisa menerima ya. Karena kalau kamu tidak menerima ya sulit ya. Karena pasangan kamu sudah tidak memikirkan lagi, bahkan sudah mempunyai kehidupan yang baru, begitu juga kamu, tapi kehidupan baru kamu itu tidak terasa baru karena kamu masih teringat membawa-bawa kenangan di masa lalu. Yang aku rasakan sih si mantan ini sudah tidak berniat ya memikirkan apalagi kembali lagi. Nah, kedepannya kalau kamu menemukan sosok yang mirip dengan mantan, kamu perlu review, kamu perlu berpikir ulang ya. Apakah kamu menyukai dia karena mengingatkan kepada mantan, atau memang sosok itu adalah sosok yang tepat buat kamu. Jangan sampai kamu menyukai orang karena ada bayang-bayang mantan di situ. Dan aku juga merasakan beberapa dari Leo yang sedang punya relasi ya, sudah berkomitmen atau baru dekat, kamu perlu berhati-hati ya dalam membina hubungan ini. Kalau memang terlalu banyak yang toksiknya, banyak kekecewaan, banyak hal-hal menyakitkan, sudah waktunya untuk diakhiri. Aku merasakan beberapa dari Leo ini agak sulit ya untuk keluar dari pusaran atau dari ikatan cinta yang toksik. Jangan sampai seperti itu ya, karena ini akan terbawa terus ke masa depan. Dan bisa dilihat di sini ya, kamu akan terus bergulung-gulung ya di putaran atau di pusaran yang sama, dan di sini tidak ada keseimbangan. Yang ada tuh tarik-menarik, seperti ingin lebih dominan dari satu sama lain gitu ya. Jadi tidak ada kebersamaan, kurang bisa berkompromi ya. Hubungan yang seperti itu berarti toksik. Sudah waktunya kamu untuk berpikir dengan jernih ya, karena di sini temptation. Jangan tergoda, mudah tergoda dengan apa-apa yang kelihatannya itu bagus. Sekali lagi ya, benang merahnya di percintaan hampir semua zodiak adalah hati-hati dengan cover, dengan bungkus. Lihat dan gali lebih dalam ya, bagaimana di dalamnya. Bungkusnya itu bisa saja keren ya, fancy, cantik, tampan, manis, segala macem. Tapi sebenarnya di dalamnya sudah busuk gitu ya. Jangan seperti itu. Oke, nah di sini aku merasakan ada kaitannya dengan air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Dan the devil ini adalah Capricorn. Jadi di sini selain mengindikasikan seseorang berzodiak Capricorn, ini juga bisa berarti kecanduannya Leo. Jadi kalau Leo itu punya hobi yang udah cenderung menjadi candu, udah kecanduan ya, sebagai contoh main games, atau juga minum minuman beralkohol, atau apapun lah gitu ya, sesuatu yang sudah tidak normal, sudah tidak wajar, bahkan sampai menguras semua yang kamu punya ya, materi, energi, kewarasan. Nah itu akan merusak hubungan kamu dengan pasangan atau seseorang yang kamu cintai. Jadi di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kamu perlu meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mantan. Kedua, kamu perlu melepas kecanduan kamu ke ya apapun ya kecanduan kamu, dan ubahlah itu ke hal-hal yang sehat.
hal-hal yang bisa membuat cinta itu tumbuh di antara kalian, bukannya mematikan cinta kalian gitu ya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo terkait percintaan? Reconsider. Wow, banyak zodiak yang perlu reconsider ya. Ya, not the right time. And then unlikely. Ya, sekali lagi ya, hubungan yang sudah lama berakhir dan toksik ya. Jadi berakhirnya karena toksik, karena udah saling menyakiti, berarti memang ya sudah waktunya berakhir. Jadi tidak perlu kamu ingat-ingat atau kamu harapkan lagi. Dan di sini kalau kamu ingin memulai hubungan yang baru, kalau kamu belum bisa move on, lebih baik tunda dulu ya. Jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama. Karena kelihatannya patternnya itu akan mirip ya. Polanya itu bisa dibilang ya sama lah gitu ya. Kamu akan jatuh cinta, kemudian saling menyakiti, dan akhirnya meninggalkan satu sama lain. Daripada seperti itu, lebih baik kamu benar-benar memutus dulu rantai yang ini ya, the devil ini. Ya, jadi pokoknya kalau kamu sudah bisa lepas dari segala sesuatu yang membelenggu, itulah saatnya kamu bisa memulai hubungan yang baru. Jadi pada intinya ya, untuk Leo dalam beberapa waktu ini lebih baik fokus pada cut off aja dulu ya, cut off yang negatif sebelum kamu masuk ke percintaan lagi. Oke Leo, so demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. See you and take care.